Menerima kenyataan lebih sulit daripada berjuang. Ada hari-hari ketika lelah itu tidak datang dari pekerjaan, bukan dari kurang tidur, tapi dari harapan yang runtuh pelan-pelan. Ada rasa capek yang tidak bisa dijelaskan, karena yang kita lawan bukan orang lain, melainkan kenyataan yang tidak mau berubah. Jika saat ini kamu merasa seperti itu, duduklah sebentar di sini. Tidak perlu menjelaskan apa-apa. Ruang hening ini memang dibuat untuk jeda. Kita sering diajarkan untuk berjuang, untuk bertahan, untuk bangkit setiap kali jatuh. Dan kita melakukannya berkali-kali dengan sisa tenaga, dengan keyakinan yang makin tipis. Anehnya, berjuang sering terasa lebih mudah daripada satu hal yang paling berat, menerima kenyataan. Karena berjuang masih memberi harapan, masih ada ilusi bahwa kalau kita cukup kuat, cukup sabar, cukup benar caranya, semua akan berakhir sesuai rencana. Tapi menerima kenyataan, itu seperti melepaskan kendali, mengakui bahwa tidak semua hal bisa kita atur, bahwa tidak semua doa terjawab seperti yang kita bayangkan, bahwa tidak semua usaha berbuah seperti yang kita harapkan, dan itu menyakitkan. Kenyataan sering datang tanpa permisi. Ia tidak peduli seberapa keras kita sudah mencoba, tidak peduli seberapa tulus niat kita. Kadang yang pergi tetap pergi, yang gagal tetap gagal, yang tidak bisa diselamatkan tetap tidak bisa diselamatkan. Dan di titik itu, kita bukan hanya kehilangan sesuatu di luar diri, kita juga kehilangan rasa aman di dalam hati. Rasa bahwa hidup ini bisa dikendalikan. Dan di titik itu, kita bukan hanya kehilangan sesuatu di luar diri, kita juga kehilangan rasa aman di dalam hati. Rasa bahwa hidup ini bisa dikendalikan. Menerima kenyataan berarti menatap hidup tanpa lapisan harapan palsu, tanpa janji-janji manis, hanya apa adanya. Dan wajar kalau itu terasa lebih berat daripada sekedar berjuang. Mungkin kamu pernah berkata dalam hati, seandainya aku lebih pintar, atau lebih sabar, atau mengambil keputusan yang berbeda. Kita pandai sekali menyalahkan diri sendiri ketika kenyataan tidak sesuai harapan. Padahal tidak semua yang terjadi adalah akibat kesalahanmu. Ada hal-hal yang memang tidak berada dalam jangkauan tangan manusia. Menerima kenyataan bukan berarti menyerah, bukan berarti berhenti peduli, bukan berarti kalah. Menerima kenyataan adalah berhenti memukul diri sendiri atas hal-hal yang tidak bisa kamu ubah. Itu bentuk kejujuran yang paling sunyi dan paling dewasa. Ada perbedaan tipis antara berjuang dan menyangkal. Kadang kita mengira kita sedang kuat, padahal sebenarnya kita sedang menolak kenyataan. Kita bertahan bukan karena masih punya tenaga, tapi karena takut mengakui bahwa ini memang tidak akan seperti yang kita harapkan. Menerima kenyataan berarti berani berkata, ini menyakitkan, ini tidak adil, dan aku tidak baik-baik saja. Tanpa perlu langsung memperbaikinya, tanpa harus segera bangkit, hanya mengakui, hanya duduk bersama luka itu. Jika hari ini kamu sedang belajar menerima, ketahuilah satu hal, kamu tidak lemah, kamu sedang jujur. Menerima kenyataan bukan proses cepat. Kadang satu langkah maju, dua langkah kembali. Ada hari kamu merasa sudah ikhlas. Besoknya luka itu terasa segar lagi. Dan itu tidak apa-apa. Tidak ada tenggat waktu untuk menerima. Tidak ada standar seberapa cepat kamu harus pulih. Ruang hening ini percaya, setiap orang punya iramanya sendiri. Mungkin pada akhirnya, menerima kenyataan bukan tentang berdamai dengan dunia, tapi berdamai dengan diri sendiri. Berhenti bertanya, kenapa aku tidak cukup? Dan mulai berkata,
Aku sudah melakukan yang aku bisa. Berhenti berharap hidup selalu ramah. Dan mulai belajar berjalan, meski jalannya berbatu. Pelan-pelan, tanpa paksaan. Jika saat ini kamu merasa kosong, bingung, atau bahkan tidak tahu harus berharap apa lagi, tenanglah. Kamu tidak harus menemukan jawaban hari ini. Kamu tidak harus kuat malam ini. Kamu tidak harus mengerti semuanya sekarang. Cukup bernafas. Cukup bertahan di momen ini. Ruang hening ini tidak menuntut apa-apa darimu. Kamu boleh lelah. Kamu boleh berhenti sejenak. Karena menerima kenyataan bukan akhir dari segalanya. Kadang, itu adalah awal dari hidup yang lebih jujur. Dan di kejujuran itu, perlahan, kamu akan menemukan rasa pulang. Ruang hening, tempat pulang bagi jiwa yang lelah. Jika kamu merasa ditemani, kamu boleh kembali lagi. Jangan lupa like, tulis ceritamu di kolom komentar, bagikan ke orang yang mungkin butuh, dan subscribe agar kita bisa berjalan pelan bersama.